Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya karena lama sekali saya tidak upload video panjang dikarenakan ada pekerjaan yang harus saya selesaikan teman-teman. Nah teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan mencoba merangkum dari awal sampai selesai teman-teman, dan juga mencoba sedikit menjelaskan cara kerjanya dan menghitung berapa habisnya dan juga harga kayu teman-teman. Saya juga mencoba menanggapi komentar teman-teman yang ingin sekali punya rumah yang terbuat dari kayu ulin. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin punya rumah dari kayu ulin, tentu saja semua bisa teman-teman. Yang penting niat dulu teman-teman. Walaupun penghasilan teman-teman pas-pasan, caranya teman-teman sisihkanlah sedikit dari penghasilan teman-teman. Tidak perlu sekaligus teman-teman beli kayunya, tidak perlu setengah kubik atau sekubik. Mulailah dengan 1 potong atau 2-3 potong teman-teman. Kemudian apalagi ini kayu ulin teman-teman, bisa teman-teman simpan di waktu yang sangat lama teman-teman. Asal ditempatkan di tempat yang teduh teman-teman, seperti di bawah kolong rumah atau di gudang teman-teman bisa. Lalu bahan apa-apa saja yang harus teman-teman terlebih dahulu beli. Nah teman-teman, untuk mengetahuinya insya Allah saya akan buatkan videonya lagi nanti, bahan-bahan apa saja yang terlebih dahulu teman-teman harus beli dan juga yang terlebih dahulu teman-teman pasang nantinya. Oke teman-teman, untuk menyingkat waktu kita akan langsung saja ke videonya, dan ini parit terakhir teman-teman, walaupun belum 100% selesai. Oke teman-teman, ini kita lagi kencang tali untuk mengatur barisan tongkatnya. Ini lebarnya 5 meter dan panjangnya 16 meter. Berarti kalau lebarnya 5 meter, tongkatnya ada 5 baris teman-teman. Ada 5 baris dan setiap barisnya itu ada 13 potong tongkat yang harus kita pasang. Jadi kita tinggal kalikan saja, 5 kali 13 berarti 65 potong tongkat yang harus kita pasang dan kita tumbuk teman-teman. Lumayan banyak teman-teman yang akan kita pasang. Tongkatnya ada 65 potong. Ini yang akan kita tumbuk nantinya. Ini kita akan menggunakan tongkat 10-10 kali 2 meter teman-teman. Nah ini balok yang akan kita gunakan teman-teman. Kita anggap saja 10-10 semuanya agar kita mudah menghitungnya. Bisa juga teman-teman menggunakan ukuran 88 ataupun 5-10 teman-teman bisa. Nah ini kita menggunakan 10-10 teman-teman, panjang 2 meter. Ini harganya 80.000 per potong teman-teman. Kita tinggal mengalihkan saja nanti. 80 kita kali 65 teman-teman. Nah ini kita lagi buat lubang laci. Nah dari bawah teman-teman 80 cm teman-teman. Nanti masuknya laci itu kurang lebih 30 cm, berarti kurang lebih 1 meter masuknya nanti teman-teman ke dalam tanah. Nah ini lebar lubang laci ini, kalau untuk 10-10 kita buat 3 kali 6 cm teman-teman. Nah teman-teman, ini kita lagi buat pasaknya. Ingat teman-teman, pasaknya harus sesak teman-teman. Ya kita anggap pasaknya ini teman-teman nanti 48 yang kita pakai teman-teman. Kita potong-potong. Nanti kita hitung teman-teman ya, ada berapa untuk pasaknya. Kita menggunakan 48 teman-teman. Terus kita potong-potong, nanti kita hitung ada berapa potong yang kita pakai untuk lacinya
Nah ini teman-teman, kita kalau kerja berdua itu agak cepat teman-teman, beda kalau kita kerja sendiri, ada caranya juga teman-teman. Nah ini kita gali dulu kurang lebih 30 cm, kemudian kita pakai lot teman-teman, pakai lot di setiap tongkat teman-teman agar lurus teman-teman, agar tegak lurus. Nah ini kalau kita pakai lot ini kelihatan barisannya, satu baris itu kelihatannya cuma satu tongkat teman-teman, tapi kalau kita tidak pakai lot itu kelihatannya agak berselisih teman-teman kalau kita pandang dari ujung. Jadi kalau pakai lot itu lurus. Nah selanjutnya baru kita pasang tongkatnya. Nah ini kalau kita kerja sendiri teman-teman, kita kunci dulu, tongkatnya agar tidak miring ke kanan dan ke kiri, ke muka dan ke belakang teman-teman. Nah kita gunakan saja balok yang bisa kita tumpangi di atasnya teman-teman. Nah kita kunci dulu. Nah kita kunci, kita ratakan dengan tali dulu teman-teman, mengikuti tali agar lurus. Nah selanjutnya kita tumbuk saja lagi teman-teman. Ini kalau 10-10 ini teman-teman harus kerja keras menumbuknya, benar-benar menguras tenaga ini teman-teman kalau 10-10 ini. Kemudian kita pasang sepatunya teman-teman. Ini sepatunya nih harus benar-benar rapat dengan tiangnya teman-teman, dengan tongkatnya ini. Jangan sampai renggang. Kalau renggang, kalau kita tumbuk patah nih anunya, pasaknya teman-teman. Tapi kalau rapat itu kuat teman-teman. Nah untuk tumbukan terakhir ini teman-teman, jangan, harus benar-benar mentok teman-teman, harus benar-benar tidak bisa masuk lagi, baru kita berhenti teman-teman. Ini bisa menompang berapa ton untuk satu tongkat teman-teman. Nah selanjutnya kita uruk lagi tanahnya. Nah teman-teman, kita sudah selesai pasang tongkatnya, kita tinggal menyelang teman-teman. Kita selang dari sudut ke sudut teman-teman, jadi di 4 sudut itu kita selang teman-teman. Kita selang ke 4 sudutnya, kemudian kita tandai setinggi apa kita mau pasang bantalan. Setelah kita tandai, kita tinggal kencang tali teman-teman. Nah kita kencang tali dari sudut ketemu sudut, talinya harus benar-benar kencang, jangan sampai kendor. Kemudian kita kencang lagi 2 tali di setiap barisan tongkat. Kemudian kita tandai mengikuti tali. Ini ada dua tanda teman-teman. Kalau bantalannya 88, kita menandainya 8 cm juga dari garis di bawah teman-teman. Nah seperti ini, 8 cm. Bisa juga kalau teman-teman mau setengah aja purusannya, bisa juga 4 cm teman-teman. Kemudian kita potong menggunakan sensor, bisa juga menggunakan gergaji manual teman-teman. Kalau sensor lebih cepat teman-teman. Selanjutnya kalau kita mau buat purusan, kita kencang lagi tali di atas kepala tongkat ini agar lurus teman-teman, agar kita mudah memasang bantalan. Nah ini kita buat purusan. Untuk purusan ini kita bisa menggunakan gergaji listrik. Kalau gergaji listrik teman-teman, biasanya kalau tinggi purusannya itu matanya tidak nyampai teman-teman. Kita harus melanjutkannya dengan gergaji manual. Nah kita lanjutkan dengan gergaji manual. Nah ini gergaji merek Bako teman-teman, bagus ini. Kalau cuma 1 buah rumah ini kita bisa sampai selesai, tidak mengasah teman-teman, tidak mengikir.
masih tajam, asal jangan kena paku teman-teman. Nah ini untuk balok 10-10 kita buat urusannya lebar 2,5 cm dan panjang 6 cm teman-teman. Bisa juga 4 cm, 5, bahkan 8 cm bisa teman-teman. Ini tergantung teman-teman aja. Nah teman-teman, setelah kita buat purusan, kita bisa membuang sudut-sudutnya teman-teman. Ini nanti agar mudah kita pasang bantalan teman-teman. Nah kita buang sudut-sudutnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya apalagi teman-teman, ini kita sudah selesai teman-teman buat purusannya. Kita tinggal menyambung bantalan. Nah ini kita sudah buat sambungannya teman-teman. Ini sambungan biasa saja karena kita mau cepat juga teman-teman. Kalau sambungan ini tergantung teman-teman mau buat yang bagaimana. Kalau kita buat yang biasa teman-teman, bisa juga seperti ini, bisa teman-teman. Kalau kayu ulin itu yang biasa juga kuat teman-teman. Selanjutnya kita bor di sambungan bantalan. Ini untuk baut teman-teman. Nah untuk baut. Nah setelah kita bor setiap sambungan, kita tinggal naikkan di atas purusan teman-teman. Nah kita naikkan, kemudian kita pasang bautnya, kemudian kita tandai di setiap purusan, kita tandai di bantalannya teman-teman ya. Nah kita naikkan dulu, kemudian kita pasang bautnya. Selanjutnya kita tandai pas purusan di bantalannya teman-teman. Kemudian kita turunkan teman-teman. Kemudian kita tinggal membuat lubang purusan. Terus apa lagi teman-teman? Oh ya teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya jikalau ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan, dan juga cara kerja kita yang kurang berkenan. Saya mohon maaf teman-teman, karena kita juga masih belajar. Kita bukanlah tukang profesional, kita hanya tukang-tukangan saja teman-teman. Dulu kita juga tidak tahu teman-teman bertukang, kita hanya rajin bertanya, melihat, kemudian kita coba teman-teman. Akhirnya bisa sedikit demi sedikit. Nah yang sedikit kita coba kembangkan. Nah yang sedikit inilah kita mau berbagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Beda dengan sekarang teman-teman. Kalau zaman dulu susah kita belajar, kalau sekarang mudah, kita tinggal ketik saja. Karena sosial media sudah banyak sekarang teman-teman. Di kamar pun kita bisa belajar. Kalau zaman dulu kalau kita mau belajar harus nanya dulu teman-teman. Kalau kita kurang-kurang bertanya, kita bisa tidak tahu teman-teman. Nah teman-teman, video saya ini cocoknya hanya untuk pemula yang mau belajar bertukang. Saya kira cukup jelas teman-teman. Untuk yang pemula, apalagi yang sudah belajar bertukang, ini sangat mudah memahaminya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah teman-teman, setelah kita buat lubangnya, kita pasang dulu teman-teman. Kemudian kalau belum pas kita tandai dulu teman-teman, karena ini balok sensoan teman-teman, jadi ukurannya tidak sama teman-teman. Nah kita bongkar lagi, kita buang sedikit teman-teman agar rata. Nah teman-teman, ini balok 88, balok sensoan. Kita samakan dulu tingginya nanti, karena ini sensoan kita harus buang sedikit teman-teman untuk supaya rata. Bisa juga teman-teman kalau tongkatnya 10-10, bisa juga bantalannya 10-10, lebih bagus teman-teman, karena kita ingin
menghemat juga biaya, jadi kita pakai 88 saja teman-teman. Nah, kita ratakan dulu teman-teman. Nah teman-teman, sudah selesai, kita tinggal pasang saja lagi teman-teman. Nah, kita pasang. Kemudian teman-teman, sambungan harus pas kepala tongkat teman-teman, jangan sampai gantung. Sambungan harus pas kepala tongkat agar bisa memuat beban berat. Kalau kita zaman dulu teman-teman, bisa menompang sampai ribuan kaleng padi di atasnya. Makanya kalau sambungan harus pas kepala tongkat. Kalau kita gantung teman-teman bisa patah kalau memuat beban berat. Balok 10-10 pun bisa patah kalau gantung. Nah teman-teman, kita hanya pakai balok 88 panjang 4 untuk bantalan. Harganya 180.000 per potong teman-teman. Nanti ada berapa potong yang kita pakai, nanti kita hitung teman-teman ya. Nah teman-teman, sambungan kita pasang. Selanjutnya kita bor teman-teman untuk pasang baut. Bisa juga paku, bisa juga teman-teman, tapi baut lebih sesuai. Kalau kayu ulin baut lebih sesuai teman-teman. Nah kemudian kita paku juga purusannya teman-teman. Kalau disambungan 2 pakunya teman-teman, harus tembus juga teman-teman ya, agar lebih kuat. Jangan pakai paku biasa teman-teman, harus pakai paku ulin. Bisa juga 2 teman-teman bautnya disambungan, bisa, agar lebih kuat teman-teman. Selanjutnya apalagi teman-teman? Nah selanjutnya kita akan pasang pengunci bantalan teman-teman. Sebelum kita pasang penguncinya, kita siku dulu teman-teman. Kita kencang tali di sudutnya, selanjutnya kita siku. Nah teman-teman, setelah kita siku baru kita pasang penguncinya. Karena ini lebarnya 5 meter teman-teman, jadi penguncinya kita sambung kurang lebih 1 meter, kita sambung teman-teman. Nah ini kita buat sambungannya teman-teman. Sambungannya pun tergantung teman-teman mau yang biasa atau mau yang seperti apa, silakan teman-teman. Nah ini kita pasang penguncinya teman-teman, setiap 4 meter kita pasang penguncinya dekat sambungan teman-teman, dekat sambungan bantalan. Nah ini sambungan penguncinya teman-teman, kita pasang baut di sambungannya agar lebih kuat teman-teman. Setelah itu apalagi? Nah setelah kita pasang pengunci bantalan, kita kencang tali di atas pengunci bantalan dari ujung ke ujung, pas di atas bantalan teman-teman. Setiap bantalan itu kita kencang tali. Kalau bantalannya ada 5 juga teman-teman talinya. Ini tujuannya agar kita mudah memasang galagar agar rata teman-teman. Nah seperti ini talinya teman-teman. Nah ini kita pasang galagar, jarak galagarnya 30 cm teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah selesai pasang galagarnya. Kita tinggal menghitung dari tongkat
sampai gelagar berapa teman-teman habisnya. Oke teman-teman, saya akan tampilkan di layar, mudah-mudahan saya tidak salah menghitung dan teman-teman bisa paham juga. Nah ini dia teman-teman. Nah itu tadi teman-teman, dari tongkat sampai gelagar harga kayunya totalnya Rp17.260.000. Itu untuk harga saat itu teman-teman. Kalau sekarang beda lagi harganya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini teman-teman, kita lagi ngeret kayu ulin panjang 3 ukuran 88. Ini untuk tiang. Ini kita pesan kayunya ukuran 88 panjang 3 teman-teman. Ceritanya saja teman-teman, 88. Kalau sekarang ukuran kayu 88 hanya 6,5 bersihnya atau 6 cm saja teman-teman. Ya maklumlah teman-teman, sekarang sama tahu aja kita cari kayunya susah teman-teman. Ratusan kilometer dari kampung baru kita bisa ketemu kayu ulin yang bagus untuk bahan rumah. Ini untuk tiang atau jenang teman-teman. Ini ada juga yang belum jadi teman-teman. Nah yang belum jadi ini kita luruskan, kita ketam teman-teman, atau kita serut, kita samakan ukurannya. Nah ini sudah sama ukurannya teman-teman. Nah selanjutnya kita buat purusan untuk tiangnya teman-teman. Ini purusan ukurannya 2,5 kali 4 cm teman-teman. Ini untuk sudut teman-teman ya. Selanjutnya kita naikkan. Nah teman-teman, jarak tiangnya 65 cm dan setiap 2 meternya kita pasang yang ukuran 88. Karena kita pakai dinding yang tipis panjang 2 meter, jadi setiap 2 meter itu kita pasang 88 teman-teman. Dan di tengahnya itu ada 2 lagi tiangnya yang 48. Kalau teman-teman punya bahan yang 88 lebih bagus 88 semuanya teman-teman. Dan juga tiang di jendela itu teman harus 88 agar kita mudah nanti pasang listnya teman-teman. Nah ini teman-teman, kita sudah selesai pasang tiangnya ini teman-teman. Kita tinggal pasang bujuran teman-teman. Nah ingat teman-teman ya, kalau buat purusan yang sudut harus panjang teman-teman, karena ini nanti lapis 2 atau ditompangi oleh bujuran di atas nanti teman-teman. Jadi kalau bujurannya 88 kita bikin saja purusannya itu 16 cm teman-teman. Jadi pas nanti kalau kita pasang bujuran. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini karena lebarnya 5 meter, kita sambung kurang lebih 1 meter, kita sambung. Sambungannya kita baut teman-teman biar kuat. Bisa dengan paku juga bisa, tapi alangkah bagusnya dengan baut. Apalagi ini kayu ulin, jadi kalau dengan baut itu sesuai teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi sambil nonton, sambil belajar, sambil minum secangkir kopi. Nah ini teman-teman, kita pasang
bujuran. Kalau kita ini menyebutnya bujuran teman-teman, mungkin di tempat teman beda lagi namanya. Nah, setelah pasang bujuran kita pasang tiang nok. Tiang nok harus di load teman-teman, yang ujung ke ujung itu harus di load, yang di tengah tinggal ngiring asal kita kencang tali. Jadi yang di tengah ngikut tali saja teman-teman. Selanjutnya kita pasang tulang buwungan teman-teman. Nah, tulang buwungan ini pas sambungan tiang noknya teman-teman. Nah, karena setiap 4 meter itu kita pasang tiang nok. Nah, ini selesai sudah pasang tulang buwungan teman-teman. Selanjutnya kita pasang kuda-kuda teman-teman. Nah, ini kita pasang kuda-kuda terjun karena tidak ada tiang di bawah teman-teman, jadi kita pasang kuda-kuda terjun karena kuda-kuda terjun ini lebih kuat teman-teman. Beda kalau kita pasang yang di ujung teman-teman karena ada tiangnya. Jadi yang di tengah kita pakai kuda-kuda terjun. Nah, seperti ini kuda-kuda terjun. Bisa kita pakai baut teman-teman agar lebih kuat. Nah, selanjutnya kita pasang kasau. Kasau ini ukurannya 4x6, panjang 4 meter. Ini kayu kapur. Selanjutnya kita pasang reng. Ini jarak kasaunya ini 80 cm teman-teman. Kalau kita tepseng ya semeter atau lebih daripada semeter itu bisa teman-teman, karena seng ringan teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah selesai pasang kasau dan reng. Selanjutnya kita potong ujung kasaunya dengan menandai pakai sipatan, dengan menggantungkan sipatan teman-teman. Kita tandai, selanjutnya kita potong. Ini lebih cepat teman-teman dan rapi teman-teman, dan lurus juga. Ini cara mudah teman-teman dan cepat. Nah, nanti kita lihat hasilnya teman-teman setelah dipotong. Nah teman-teman, rapi lurus teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita pasang les plang. Sebelum kita pasang, kita sambung teman-teman. Nah, kita sambung les plangnya. Nah, begini caranya teman-teman menyambung les plang. Ini kita menggunakan kayu marwali teman-teman. Yang lebih bagus itu teman-teman kayu ulin juga teman-teman. Kita yang di samping ini pakai kayu biasa, kayu marwali, dan yang di muka dan belakang kita pakai kayu ulin teman-teman. Kayu ulin per lembarnya 150.000 untuk les plang teman-teman. Kita sambung les plangnya teman-teman dengan menggunakan lem. Setelah kita lem, kita paku juga nanti teman-teman. Nah, ini lem yang kita pakai teman-teman, lem epoksi. Selanjutnya kita cat teman-teman. Sebelum kita pasang, kita cat dulu. Nah teman-teman, untuk lebar 5 meter, panjang 16 meter, kita pakai 13 keping les plang teman-teman. Kita anggap saja ini kayu ulin semua teman-teman, agar kita mudah menghitungnya. Nah ini teman-teman, kalau kita pasang sendirian kita menggunakan ucus teman-teman, ini agar mudah. Ini kalau kita kerja sendiri. Ingat teman-teman, pasang les plang sebelum pasang atap teman-teman, agar mudah. Kita pasang di samping dulu. Setelah di samping baru kita pasang di muka dan di belakang. Nah, kita pasang di samping seperti ini dulu teman-teman. Selanjutnya baru di muka dan di belakang dengan cara yang sama teman-teman. Ini harganya 150.000 per keping teman-teman. Selanjutnya apa lagi teman-teman? Selanjutnya kita pasang atap.
Ini atap merek Soka teman-teman. Ini berapa lembar kita pasang nanti kita hitung juga teman-teman. Selanjutnya setelah kita pasang atap, kita pasang dinding teman-teman. Nah, ini papan siring yang kita gunakan untuk dinding. Ini dari kayu ulin juga teman-teman. Tebal 1 cm, panjang 2 meter. Sebelum kita pasang, kita jemur dulu teman-teman, kering-kering 1 atau 2 bulan teman-teman. Jangan langsung dipasang teman-teman. Kalau langsung dipasang renggang. Nah, setelah benar-benar kering baru kita pasang. Ini per lembarnya 23.000 teman-teman per lembar. Nanti kita hitung teman-teman berapa lembar kita pakai. Nah, setelah kering baru kita pasang. Kita pasang setengah dulu teman-teman, kurang lebih 1 meter. Baru kita pasang lantai agar di dalam tidak gelap teman-teman. Nah, kalau kita pasang full gelap teman-teman. Nah, ini sudah kita pasang, tinggal di ujung yang belum kita pasang. Nah teman-teman, setelah kita pasang dinding setengah, kita pasang lantai. Ini lantai harus kita jemur juga kering-kering. Ini agak lama teman-teman karena tebal teman-teman, karena kayu ulin lambat sekali keringnya teman-teman. Nah, ini tebal 2 cm, panjang 2 meter, sudah jadi teman-teman. Harganya 65.000 per keping. Nanti kita hitung berapa keping kita pakai. Selanjutnya setelah kita pasang lantai, apalagi teman-teman, kita ratakan teman-teman. Nah, caranya dengan kita menumbuk kepala paku, kita masukkan agar tidak kena mata ketam kita teman-teman. Setelah kita masukkan baru kita ketam agar rata teman-teman, terutama di sambungan teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Kita masukkan terus kita serut. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini bagian ujung yang 4 meternya teman-teman. Jadi semuanya 5 kali 16 meter. Selanjutnya apalagi teman-teman? Selanjutnya kita pasang rangka plafon. Nah, ini rangka plafon kita pakai kayu juga teman-teman. Sama dengan ukurannya dengan kasau dan reng. Ini kita pasang plafon PVC teman-teman, rangka kayu. Nah teman-teman, jaraknya rangkanya ini 60 cm teman-teman. Ini tahan teman-teman. Nah, ini tahan kita tompangi di atas. Asalkan buatkan talinya di tengah teman-teman. Pakai kayu juga teman-teman, agar kuat. Oh, kita gelantungi juga tahan teman-teman. Nah, ini toko plafonnya teman-teman. Ini di Samarinda teman-teman, air hitam. Di sini lumayan lengkap teman-teman, tinggal pilih saja. Kerangkanya juga ada, listnya juga ada teman-teman. Kita tinggal pilih saja. Nah teman-teman, banyak pilihan teman-teman. Kita coba merek Wipon teman-teman. Nah, ini untuk dinding teman-teman. Nah, sudah sampai belanjaan kita teman-teman. Nah, ini plafon kita sudah sampai, mobilnya. Kita red lagi teman-teman, karena mobil tidak bisa masuk. Kita red pakai perahu. Kurang lebih 100 meter ini teman-teman, kita red. Selanjutnya kita langsung pasang teman-teman. Nah, kalau pasang plafon PVC teman-teman lebih cepat daripada kita pasang yang kayu atau papan teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita pasang plafon, apalagi kita pasang dinding double teman-teman.
dinding di dalam. Nah, kalau dinding di dalam kita pakai papan siring teman-teman, yang sama dengan dinding di luar teman-teman. Nah, ini papan siring di bawah dan di atas PVC teman-teman, kita padukan. Nah teman-teman, di atas pakai PVC dan di bawahnya pakai papan siring dari kayu ulin. Nah, kita sudah selesai teman-teman. Nah, ini kita tinggal pasang jendelanya. Jendela juga sama dari papan siring. Ini bahan sisa yang kita pakai teman-teman, kita manfaatkan. Kita padukan juga dengan PVC. Setelah jendela apalagi teman-teman? Setelah jendela, pintu teman-teman. Nah, ini pintu ada dua, ini pintu kita mesan teman-teman. Ini terbuat dari kayu ulin juga teman-teman. Nah, ini berat teman-teman. Ini 50 kilo beratnya, karena kayu ulin sangat berat teman-teman. Ini tidak nyampai 2 meter teman-teman, hanya 1 meter 93 cm teman-teman, dan lebar 90 cm. Yang satunya lebih kecil, hanya 80 cm lebarnya teman-teman, dan beratnya 45 kilo. Per lembarnya 900.000 teman-teman, jadi 2.800.000 rupiah. Nah teman-teman, ini kita pasang les di dalam teman-teman. Pintunya hampir selesai kita pasang. Nah teman-teman, sudah selesai, sudah dicat juga. Selanjutnya apalagi teman-teman, setelah kita pasang pintu? Nah teman-teman, selanjutnya kita cat dinding double di dalam. Kita menggunakan molek. Ini bagus teman-teman untuk kayu ulin. Oke teman-teman, sekali lagi, jikalau ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga cara kerja kita yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ini tahap terakhir teman-teman. Kita ngecat walaupun belum 100% selesai, karena masih ada 2 pintu yang belum kita pasang teman-teman. Nanti kita hitung dulu teman-teman, kita tampilkan juga di layar nanti. Nah, ini dapur teman-teman ya, bukan ruang tengah. Jadi ada 2 pintu yang belum kita pasang, yaitu pintu WC sama pintu kamar mandi teman-teman. Kita tidak bisa mengambil gambar dari luar teman-teman, mohon maaf teman-teman ya, karena saling berdempetan teman-teman. Oke teman-teman, kita coba hitung dan tampilkan di layar. Mudah-mudahan tidak salah teman-teman, kita tidak salah hitung dan teman-teman juga paham. Ini dia teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman, kita tinggal menambahkan dengan hitungan yang awal tadi teman-teman. Jadi totalnya kurang lebih 91.720.000 rupiah, belum termasuk paku, baut, dan juga 2 pintu belum kita hitung teman-teman. Nah, belum juga upah tukang. Kalau kita, karena kita mengerjakan sendiri teman-teman, jadi upah tukang tidak kita hitung. Kalau kita hitung upah tukang, kemungkinan lebih dari 150 juta teman-teman. Jadi hitungan ini hanya
bayang-bayang saja teman-teman, agar teman-teman bisa tahu sedikit teman-teman. Sekedar info teman-teman, kalau kami di sini upah tukang 200.000 per hari. Jadi teman-teman hitungan tadi, nah kalau kita hitung secara rinci teman-teman, kita hitung semuanya pasti lebih teman-teman, karena ada beberapa yang tidak kita hitung seperti baut, paku. Oke teman-teman, segitu dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Mudahan teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Jangan lupakan tinggalkan komentar di bawah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.